mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja untuk mata pelajaran matematika dengan materi barisan dan deret geometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas Nabila, silakan dipimpin doanya. Istaidu istadan ikrobid doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tepuk dan salam. Allahu Akbar. Masya Allah, masih sangat bersemangat sekali ya. Mudah-mudahan semangatnya bisa bertahan sampai nanti akhir pelajaran. Amin. Oke, nah sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Elvia, Hadiro. Dinta, Naila Septia, Sakit. sakit apa Naila? Demam, Bu. Ya. Kurata, Ayo. Raden Prajna, Izin, Bu. izin. Kenapa? Izin Mau mana? tes dulu. Oke, tes dulu. Syafa, Hadiro. Talita, ada satu orang yang sakit dan satu orang yang izin ya. Mudah-mudahan yang sakit bisa cepat diberi kesembuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Tapi kira-kira kalian masih ingat tidak sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, barisan dan deret aritmetika. Ciri barisan aritmetika itu apa? Bedanya sama. Bedanya Ya, selisih dua suku yang berurutan selalu sama. Selisihnya dinamakan dengan apa? Beda. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Tapi sebelum ke sana, Ibu ingin mengingatkan dulu tentang materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu tentang materi perpangkatan. Materi yang sudah dipelajari waktu kelas 10. Masih ingat tidak materi perpangkatan? Insyaallah. Oke, Ibu cek dulu ya. Coba Gania 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 2? 2 pangkat 6? 2 pangkat 7? Iya, dan seterusnya ya. Selanjutnya Nabila, coba Nabila 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 itu 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/8. Iya, betul sekali. Selanjutnya Kurota 3/4 pangkat 2. Berapa 3/4 pangkat 2? 3/4 dikali 3/4 9/12. 19. Iya, 9/16 ya. Terakhir siapa ya? Coba Livia 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 9. Itu pangkatnya dikurangi 12 dikurangi 9 jadi hasilnya 3 pangkat 3 hasilnya 7. Iya, betul sekali. Nah, barusan kalian menjawabnya menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Berarti mungkin insya Allah kalian masih ingat dengan materi perpangkatan ya. Ya, tadi ini yang sudah dijawab sama kalian 3/4 pangkat 2. Berapa 3/4 pangkat 2? 9. Iya, 9/16. Kemudian 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 9. 3 pangkat 3. Iya, betul. Nah, Ibu ingatkan lagi sifat bilangan berpangkat yang akan kita gunakan terutama untuk bentuk pembagian berpangkat yang akan sering kita gunakan ya. Jadi ini adalah materi prasyaratnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri, yang mana materi ini sangat penting dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang Ibu akan menampilkan video yang berisi tentang manfaat barisan dan deret geometri, kemudian model pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan teknik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Sekarang kalian simak dulu videonya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan manfaat barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masalah pertumbuhan, yaitu untuk menghitung kuantitas objek yang berubah naik atau bertambah. Contohnya, untuk menghitung jumlah penduduk suatu kota yang mengalami peningkatan sekian persen dari tahun ke tahun. Yang kedua, masalah peluruhan, yaitu untuk menghitung kuantitas objek yang berubah turun atau berkurang. Contohnya, untuk menghitung harga mesin pabrik yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan harga sekian persen. Yang ketiga, masalah buka majemuk. Contohnya, untuk menghitung jumlah seluruh uang yang telah diinvestasikan dengan bunga majemuk sekian persen per tahunnya. Nah, semua masalah tersebut nanti bisa kita selesaikan dengan menggunakan barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajaran kali ini melalui model problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi berbantuan media PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan, menyelesaikan, dan menyajikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan penilaian yang akan dilakukan ada 3 macam, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, jadi hari ini Ibu akan melakukan penilaian secara keseluruhan, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nanti selain Ibu menilai hasil pengerjaan soal kalian dalam LKPD, Ibu juga akan menilai sikap dan keterampilan kalian. Jadi nanti kalian harus aktif ya, baik dalam diskusi kelompok ataupun dalam nanti presentasi, itu harus aktif dan bagus. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konsep barisan dan deret geometri. Nah, yang pertama, barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Jadi hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Berarti U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3. U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya sampai UN dibagi UN-1. Nah, hasil bagi setiap suku ini dinamakan dengan rasio atau R. Contohnya seperti ini. Ada barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24. Rasionya berapa? 2. Ya, dari mana 2? 6 dibagi 3. Bisa 6 bagi 3, bisa 12 dibagi 6, bisa 24 dibagi 12 kali. Rasionya adalah 2. Ya, selanjutnya rumus suku ke N barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti kalau U2 AR pangkat 2 min 1. AR pangkat 2 min 1. Jadi AR pangkat berapa? 1. Kalau U3 AR pangkat 2. U4 AR pangkat 3. Jadi tinggal dikurangi saja pangkatnya ya. Berarti kalau U100 AR pangkat 9. Selanjutnya deret geometri. Nah, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. Kalau tadi barisan geometri itu cuma dibariskan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Kalau deret itu barisannya dijumlahkan. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Nah, ini dilambangkan dengan SN ya. Dimana rumusnya ada 2. Yang pertama SN sama dengan A dibagi 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini khusus untuk yang rasionya kurang dari 1. Untuk rasio yang lebih dari 1 rumusnya ini SN sama dengan A dikali R pangkat N 1 dibagi R min 1. Ini untuk yang rasionya lebih dari 1. Nah, jadi gitu ya. Perhatikan masalah berikut. Nah, di sini adalah keadaan penduduk Kecamatan Kawali. Kecamatan Kawali tahu di mana? Jauh. Iya, rumah ibu ya. Oke, ini adalah keadaan penduduk Kecamatan Kawali. Pada tahun 2002 jumlah penduduknya ada 10.000. Jadi pada tahun 2002 jumlah penduduknya ada 10.000. Nah, tetapi karena kelahiran dan urban, perpindahan dari kota, perpindahan dari luar kecamatan,
kecamatan. Jumlah penduduknya meningkat 10% setiap 5 tahun. Jadi karena kelahiran dan urban, jumlah penduduknya meningkat 10% setiap 5 tahun. Berapakah jumlah penduduk Kecamatan Kawali 25 tahun ke depan? Berapakah jumlah penduduk Kecamatan Kawali 25 tahun ke depan? Nah, ini nanti bisa diselesaikan dengan barisan dan deret geometri, tetapi permasalahan ini nanti akan kalian selesaikan dalam LKPD yang akan Ibu bagikan ke tiap kelompok. Nah, sekarang Ibu sudah membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk berkelompok ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar yang harus dikerjakan sama kalian. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu, atau kalian juga bisa mencari penyelesaiannya di buku paket atau di bahan ajar yang akan Ibu bagikan, atau bisa juga dari internet. Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Oh iya. Kelompok berapa ini? 3. Ya, di sana ada bahan ajar dan LKPD. Yang satu bahan ajar barisan dan deret geometri, yang satu LKPD. Ya, silahkan dimulai kerja kelompoknya. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ke Ibu. Ya, silahkan bekerja kelompok. Kalau gitu ya. Ibu mau bertanya. Kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1. Oh iya. Bertanya yang mana? Masalah 1. Masalah 1. Coba lihat ya. Masalah 1. Oh, yang biasa aja pakai pertanyaan manual. Jangan sampai kabar ya. Iya, sampai kabar. Itu aja gitu ya. Dikurangi dulu dengan negatif 1. Artinya 16. Iya. Yang kurang 3. Dikurangi 1 hasilnya berapa kali? 65. Tinggal ini kali ini berikutnya, atau ini cara pemilihan. Masih mau.
Gitu aja kalau gini. 1/12 itu satu ya benar. Jadi hanya 1/2. Pangkatnya sudah sama. Ini kan sifat-sifat yang dalam pangkat juga. Kalau pangkat sudah tinggal masukin siapa aja. Oh, sama aja. Oh iya. Hasilnya 2, tinggal masukin. Tinggal dimasukin. Kalau yang ini kan bagi satu kilo 144 dibagi 1/4. ini kan Dikali. Ini kan ya, suku ketiganya 144, suku ketujuh 9. Suku ketiga lebih besar daripada suku ketujuh kan? Berarti otomatis suku pertama pasti lebih besar. Pasti lebih besar lagi. Iya benar. berarti kurangi 6 jadi itu baru Empat sama dengan 1/4. Kalau ini kan ada pangkat 4-nya ya. Berarti 16 kan? Benar. Iya. Jadi rasionya 1/2. Kalau yang iya, hitung manual aja itu. Ya bebas pakai cara apa aja. Jangan maunya masih banyak. Lanjut jadinya. Ini udah ketahuin. Dibagi 1/4 berarti dikali berapa? Iya. Berapa? Iya, 117. Ini kan lihat, tiganya aja 144, 7, 9. Tiganya lebih besar daripada 7 kan? Berarti otomatis usaha akan lebih besar lagi daripada UTS. Jadi itu mah deretnya menurun. Itu mau A 1/4 sama dengan 144, berarti 144 dibagi 1/4 harusnya. Ya bukan dibagi 4 tapi dibagi 1/4. Dibagi dulu 1/4 ya itu. Jadi sama dengan 1/4 1. Nah kan dibagi 1/4 berarti dikali. Nah gitu dikali 4/1. 1/4 dikali 4. Nah, jadi hanya 500 jadi full. Tapi kan suku ketiganya juga 140, suku ketujuh 9. Berarti otomatis suku pertama lebih besar.
yang kecil. Oh, ini masukin tadi. Nah, 575. Tadi rasionya 1/4 ya. 1/2. Oh iya, 1/2. Nah, bisa nggak? Kalau nggak bisa disederhanain aja 576. Itu dulu soalnya ada di belakang. Oh, nggak usah dibaca soalnya udah ada diketahui. Hasilnya 1/2 sama dengan 1/2 gitu. Terus itu kan di sini harus diubah dulu ke menit karena 1 jam itu 60 menit. Nah, jadi 300 km per 60 menit. Hasilnya 5 km per menit. 300 bagi 60 hasilnya 5. Jadi U1 atau A sama dengan 5, S sama dengan 1 per S1 kali setengah. Ditanyakan S4 nya apa di rumusnya. Nah, dimasukin aja kita pilih. Tadinya kan 1/2. 1/2 itu sama dengan 3/2. Jadi kalau kamu langsung 3/2 Ya, gitu aja. Nanti kelompok 2 berarti presentasi masalah ini ya. Udah selesai? Siapkan siapa yang mau presentasi. Kalau bisa jangan sampai lupa aja. Tapi kalau nggak bisa juga bisa. Ya, masalah 2 ya. Jadi persiapkan nanti yang masing-masing siapa. Kalau bisa nanti nilainya lebih bagus jangan sambil bawa. Tapi saja jadi 168. Kan ini tentang produksi jual roti, masa jual rotinya berapa? Banyak Pak. Iya. Oke, nanti kelompok ini presentasi nomor ini ya. Dipersiapkan 1 orang untuk presentasi ke depan. Siapa yang presentasi? Oke, siapa aja? Disiapin Pak. Nanti presentasi masalah lagi ya. Disiapkan 1 orang. Satu orang Oh iya salah, tulis biasanya nggak ke bawah. yang ini, loh ini juga kurang. 8 aku 28 nih. 1608 lagi 500 tapi ini kan 2100. Saya salah ngebaginya Bu, itu mau kali harusnya ya diperbaiki hasil akhirnya. Berapa Bu? Berapa Bu juga itu tadi berapa? 80. Ya, boleh. Nanti presentasikan ya ini ya. Oke Bu. Udah. Kelompok 1 ini pada kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai mengerjakan materinya. Kelompok 2 Sudah. Kelompok 3 Sudah. Kelompok 4 Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan kalian duduk dulu ke bangku masing-masing. Jadi sebelum presentasi silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing, ke tempat duduk asal. Oke, dari kelompok 1 silahkan siapa yang mau presentasi? Ya, silahkan apabila dipresentasikan hasil pekerjaannya.
masalah 3 diketahui bahwa U3 itu 144 dan U7 adalah 9. Nah, yang ditanyakan itu adalah U6-nya. Kemudian kita cari dulu R-nya dari rumus yang U7 per U3, yaitu apa, sama dengan AR6 per AR2 sama dengan tadi 9 per 144. Kemudian 6 kurangi 2 kan jadi R4. Kemudian ini tadi dibagi 9 ya, jadi 1 per 16. Supaya bisa dicoret jadinya ini juga dipangkatkan jadi 1 per 2 pangkat 4. Jadi didapatkan R-nya 1 per 2. Kemudian kita nyari A-nya setelah R-nya diketahui. Di sini R-nya udah diketahui, jadi tinggal masukin 1 per 2 pangkat 2 jadi 1 per 4. Kemudian 144 dibagi 1 per 4 sama dengan 576. Nah, setelah A sama R-nya diketahui, barulah kita bisa menentukan U6-nya. U6-nya itu berarti AR5, atau kalau sebenarnya AR6 kurangi 1, ya, AR kan 5. Jadi 576 dikali setengah pangkat 5, 576 kali 1 per 32, hasilnya 18. Juga mau bilang, kelompok lain ada yang beda atau ada yang ditanyakan? Aku mau tanya. Ya, gimana Isma? Kan tadi rasionya tuh 1 per 2 Iya, betul. pecahan. Boleh nggak kalau misalnya rasionya tuh diubah ke bentuk desimal? Ya, rasionya dalam bentuk desimal. Rasionya tadi kan 1 per 2 ya. Kalau dalam bentuk desimal juga ya nggak apa-apa karena nilainya sama. Tetapi ini kalau dalam bentuk desimal berarti 0,5 pangkat 5 ya. Berarti nanti kalian 0,5 kali 0,5 dikali 0,5 kali 0,5 sebanyak 5 kali. Lebih ribet apa lebih gampang menurut kalian? Kalau pakai pecahan 1 per 2 ini kan bisa pakai sifat-sifat perpangkatan yang tadi. 1 pangkat 5 1, 2 pangkat 5 3 per 2. Kemudian 576 kan bisa membagi 32, yaitu hasilnya 18. Jadi dengan menggunakan pecahan lebih simpel daripada dengan menggunakan desimal. Tapi tidak apa-apa karena nilainya tidak berubah, nilainya tetap sama. Cuma lebih mudah aja dengan menggunakan pecahan. Oke, kelompok lain ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oh iya, gimana Kurota? Kalau membagi 144 dibagi 1 Oh iya. Ini 144 dibagi 1 per 4. Ini gunakan konsep pembagian pecahan aja. 144 dikali 4 per 1. 144 dikali 4, 576 per 1. Jadi hasilnya 570. Oke, ada lagi yang ditanyakan kelompok lain? Kalau tidak ada, silahkan Nabila duduk lagi ke tempatnya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Aku. Oke, silahkan. Dihapus dulu ya hapusnya. Jadi di soalnya itu kita menjelaskan dulu ya. Ada dijelasin kalau 1 jam itu seperti yang kita ketahui 60 menit. Nah, terus di soal juga dijelasin bahwa dari 300 km untuk mengetahui U1-nya yaitu dengan cara 300 tinggal dibagi 60 menit diketahui 5 km. Maka dari itu U1 sama dengan 5. Lanjut rasionya. Rasio juga sudah dijelaskan bahwa di soal itu 1 per 2. Langsung diketahui dan dirubah menjadi 3 per 2. Langsung dijawab yang ditanyakannya itu S4 ya guys. Nah, jadi langsung dijawab. Ini rumusnya SN AR pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Lalu 5 dikali 65 menghasilkan 325 per 8 dari hasil 16 dibagi 2. 40,625. Oke, kelompok lain. Silahkan kelompok lain. Ada yang beda jawabannya atau ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya kenapa satuan jamnya itu harus dirubah dulu ke menit? Itu yang harus di menit atau bisa juga diganti ke detik atau gimana? Oke. Yang ini ya, nomor ini diganti dulu dari 1 jam ke menit. Kenapa harus dirubah? Karena lihat di soalnya. Di soalnya itu pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit pertama. Kecepatan yang diketahuinya juga kan pada menit pertama. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit pertama.
Berarti otomatis 1 jam ini ubah dulu menjadi 60. Ya, meskipun dalam soal diketahui kecepatannya kilometer per jam, tetap harus diubah ke dalam menit, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Atau ada yang beda jawabannya? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 siapa yang mau presentasi? Dita. Boleh, Dita, silakan Dita. Ya, silakan dipresentasikan ya, Pak. 1024/5 sama dengan 204,8. Jadi produksi roti pada bulan kelima itu 204,8. Oke. Kelompok lain ada yang beda? Silakan kita kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Beri tepuk tangan kita. Perhatikan hasil pekerjaan kita. Nah, di sini U1-nya 500 produksi roti pada bulan pertama ya, 500. Kemudian menurun produksinya. Menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya. Rasionya didapatkan 4/5. Kemudian produksi roti pada bulan kelima adalah 204,8. Ya, atau ini dibulatkan saja. Kan kita lagi membicarakan produksi roti ya. Produksi roti 204,8 itu yang gimana? 204,8 rotinya, apakah rotinya? Iya, 28. Dibulatkan saja jadi 205. Alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi dan tadi Ibu lihat hasilnya sudah betul semua ya. Berarti insya Allah mungkin materinya sudah paham. Nah, kalau tadi kalian sudah melakukan pengisian LKPD secara berkelompok, sekarang Ibu ingin mengetes kemampuan kalian secara perorangan melalui website Desmos. Jadi sekarang silahkan laptopnya dibuka dan masuk website Desmos untuk mengerjakan tugas individu. Ya, silahkan dibuka laptopnya untuk mengerjakan tugas individu. Ya, silahkan masuk ke website desmos.com. Kemudian login pakai akun Google masing-masing dan masukkan kode kelasnya. Ini kode kelasnya ini AP3 JB3. Ya, silakan masuk ke desmos.com dulu. Dan masuk sebagai student, kemudian login menggunakan akun Google masing-masing. Ya udah, ini langsung mulai. Silakan langsung dimulai saja. Ya, ini rata-rata baru dua soal ya. Rata-rata baru mengerjakan 2 soal. Iya, iya. Ada yang beberapa yang salah. Ya, silakan lanjut nomor 3 dan nomor 4. 3 dan nomor 4 lanjut.
menyelesaikan tugas individunya. Sekarang kita review hasilnya. Ya, kita lihat di sini untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 semuanya betul semua ya. Berarti nomor 1 dan nomor 2 soalnya mudah apa sulit? Mudah. Oke. Nomor 3 dan nomor 4, di sini nomor 3 dan nomor 4 ada beberapa orang yang salah. Yang nomor 3 ada 2 orang yang salah, nomor 4 juga sama. Berarti mungkin soalnya lumayan rumit ya, lumayan rumit. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sebagian besar ini kalian sudah betul semua. Berarti insya Allah mungkin materinya sudah paham. Ya, tugas individunya sudah diselesaikan, KKPD-nya juga sudah diselesaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak untuk materi hari ini? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba satu orang ambil kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang mau ngambil kesimpulan? Oke, Gania silakan. Jadi barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Hasil bagi dua suku yang berurutan ini disebut R atau rasio. Untuk mencari rasio adalah UN per UN kurangi 1. UN sama dengan R N kurangi 1 ya. N kurangi 1 ya. Untuk darat geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Dilambangkan dengan SN. Untuk R lebih dari 1, SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 kurang 1 per R pangkat 1. Untuk R kurang dari 1, SN sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi N. Oke, jadi Ibu ingatkan lagi, barisan geometri itu adalah barisan yang hasil bagi dua suku yang berurutannya selalu sama. Kemudian hasil bagi yang berurutannya itu dinamakan dengan rasio N. Rumus UN sama dengan AR pangkat N+1. Kemudian rumus SN ada 2, untuk yang rasionya kurang dari 1 dan yang rasionya lebih dari 1. Seperti yang sudah tadi dituliskan. Oke. Ya, jadi gimana pembelajaran hari ini? Materinya mudah atau sulit? Mudah. Pembelajarannya menyenangkan atau gimana? Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan, kalian masih bersemangat seperti sekarang ya. Karena minggu depan kita masih akan belajar tentang barisan dan deret geometri, tapi tentang bunga majemuk dan anuitas. Jadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri, yaitu tentang bunga majemuk dan anuitas. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung Ibu tutup saja pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya untuk kalian ya, dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.